penting. Jangan dipakai bahkan untuk cuman cicilan untuk lo pamer punya handphone bagus. Self reward gue apa? Self reward gue tadi, gue punya kepemilikan dari perusahaan, gue punya aset yang langka dan diinginkan banyak orang. Itu self reward gue, sampai detik ini. Kan kalian mungkin pikir, "Oh tapi kan lu punya banyak barang-barang mewah." Betul, orang kaya yang gue perhatikan ya, itu konsumtif pakai hasil dari investasinya. Jadi bibitnya dia tanam, jadi pohonnya rindang, buahnya diambil dia makan. Maksudnya apa? Orang kaya nih, punya saham 100 miliar di perusahaan TBK, dividennya 3%. Dia mendapatkan 3 miliar misalnya per tahunnya. 1 miliar itu dia pakai untuk beli Alphard mobilnya. Nah itu orang kaya. Orang miskin ya, duitnya 2 miliar, 1 miliar tuh dipakai untuk beli Alphard, nah itu orang miskin. Atau dia asetnya cuma 2 miliar, dia nyicil Alphard, itu orang miskin pasti. Kalau kalian pernah dengar ada orang bilang, "Oh, mau beli mobil A ini sebenarnya gampang lah, tapi lagi nggak pengen dulu," itu artinya itu pasti orang miskin. Karena orang kaya kalau sudah mampu beli aset seperti itu buahnya dari pohon. Itu hasilnya dari bibit yang dia tanam 10 tahun lalu. Orang yang bilang, "Oh belum mampu, bisa tapi nggak mau beli ini," itu adalah orang yang belum punya pohonnya, ya. Orang yang udah punya pohonnya, buahnya tuh udah banyak. Dia bisa pakai buahnya dia petik untuk dibagikan ke orang lain, ya. Petik buahnya pakai bangun sekolah, petik buahnya lagi pakai bangun sekolah. Karena pohonnya udah ada, udah rindang. Orang miskin tuh gaya hidupnya meningkat terus ya, jadi pendapatnya meningkat, 4 juta pertama, 6 juta, 8 juta, 10 juta. Dia 10 juta pun gajinya, pengeluaran jadi 10 juta, makan di restoran sedikit lebih mahal. 20 juta, oh lebih naik lagi dia, 50 juta, dia lebih naik lagi. Dia mulai nyicil BMW seri 3 itu gaji 50 juta. Gue beli mobil 1 miliaran pertama, itu di saat aset gue itu 100 miliar, ya. Udah menghasilkan bunga dari sana. Jadi ingat ya, kesimpulannya dari poin pertama ini adalah orang miskin tuh sibuk cari validasi, orang kaya itu sibuk gimana caranya bikin pohon yang itu nanti sangat rindang, yang buahnya bisa dipakai untuk dirinya, bisa dipakai untuk keluarganya, bisa dikasih makan untuk anak-anaknya, dan bahkan bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah ini poin kedua yang gua tangkap dari ngobrol sama banyak konglomerat, nggak cuman konglomerat tapi kita ngomongnya rising star yang umur 30 tahun yang sekarang paling top-topnya ya. Kalau di 20-an gue belum lihat ada, di 30-an ini udah banyak yang rising star dan sama yang sudah berumur mungkin yang sudah 70, top 5 paling kaya, top 4 paling kaya. Orang kaya itu selalu punya yang namanya rencana. Orang miskin tuh hidup apa adanya. Orang kaya maksudnya apa? Mungkin kalian banyak bingung, "Oh maksudnya apa nih orang kaya punya rencana?" Orang kaya itu selalu punya visi jangka panjang, hidupnya tuh mau seperti apa. Dia perusahaannya mau dibikin seperti apa, apakah perusahaan ini mau dijual atau enggak dia sudah tahu. Salah satu mentor gua, Pak Toto Sugiri itu pernah ngajarin gue seperti ini. Ketika dia punya perusahaan-perusahaan software dari dulu, dia anggap itu sebagai seniman membuat lukisan.